Oke, selamat siang Eka. Selamat siang Pak Wite. Oke, gimana kabarnya hari ini? Astungkare sehat Pak, tapi saya ada Oke. ada sedikit ini Pak yang mau saya sampaikan ke Bapak. Oh gitu, pantasan kemarin Pak lihat tuh kamu kok agak sedikit murung gitu ya. Betul Kira-kira apa Pak. nih rencana kita hari ini nih? Saya pengen ngobrol sama Bapak terkait dengan Hmm. situasi yang saya rasakan terus yang saya alami di kelas Pak. Oh gitu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini kira-kira apa nih? Saya pengen Pak Wite membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi itu Pak. Jadi solusi masalah yang tadi ya. Kira-kira apa yang bisa diharapkan, harapan akhir Eka nih ya, untuk di akhir pertemuan kita ini? Saya sih berharap nanti bisa mendapat solusi terkait dengan pemecahan masalah yang saya hadapi, Pak. Oke. Jadi Eka, gini ya tadi, Pak dengar mau ada masalah gitu ya, dari Betul. masalah-masalah gitu ya. Mm-mm. Coba, bisa nggak, apa, tahu, masalah ceritakan deh dikit deh, masalahnya apa, seperti apa sih? Gini Pak Wites, saya kan diajar oleh Pak Putu pelajaran matematika. Mmm, Saya nggak ikut les di pelajarannya Pak Pak Putu itu buka oh les betul ya. privat, iya Pak Putu buka les privat, tapi saya nggak ikut Pak. Gitu. Jadi Eka nggak ikut gitu ya? Mm-mm. Oke, dari masalah itu apa sih yang Eka rasain? Ini Pak, kok saya merasa Pak Putu itu nggak adil sama saya Pak. Halo Kak, Ya, bisa ceritain nggak adilnya itu seperti apa? gini Pak, saya kok kayaknya ngerasa kalau nilai yang diberikan oleh Pak Putu itu selalu dikasih nilai lebih kecil dari teman-teman saya yang ikut les Pak. Oh, berarti lebih kecil gitu ya? Ya oke. Misalnya nih Kak ya, Pak kasih nih skala dari 1 sampai 10 nih. Kira-kira Eka merasa di skala berapa nih? Hmm, skala 1 sampai 10 ya Pak. Kalau satunya itu Betul. apa Pak? 10-nya apa? Kalau kalau satunya tuh yang paling paling jelek lah ya, paling paling rendah. Kalau yang 10 yang paling tinggi, yang paling baik gitu. Berarti satu itu tidak adil, 10 itu adil ya Pak ya. Iya, betul. Kalau menurut saya kayaknya di angka 5 deh Pak. Yang kelima Eka ya. Mm, Kalau menurut Eka, angka 5 tuh kayak apa sih? Kenapa saya ngasih angka 5 tuh karena sebenarnya Pak Putu itu kalau ngajar asik Pak. Saya seneng diajar sama Pak Putu Hmm, gitu. Cuman hmm. kalau saat ngasih evaluasi kok dalam penilaian tuh saya ngerasa diperlakukan nggak adil sama Pak Putu gitu loh Pak. Oke, jadi memang dievaluasi itu merasa nggak adil ya. Mm-mm. Kalau menurut Eka tuh adilnya itu seperti apa yang kalau adilnya Pak Putu itu seperti apa yang Eka inginin gitu loh? Saya pengennya Pak Putu itu kalau memberikan penilaian tuh objektif lah Pak. Oh, objektif. Kira-kira nih kalau objektif yang yang Eka inginkan tuh seperti apa? Ya, sepengetahuan saya yang namanya objektif kan nanti menilai itu sesuai dengan kemampuan muridnya, Pak, kemampuan saya. Hmm, Jadi nggak memandang saya mau ikut les atau nggak di tempat Bapak Putu atau eh, sehingga apa perasaan saya itu menjadi nyaman aja gitu, merasa lebih adil gitu, Pak. oke, jadi Eka biar ngerasa yang lebih nyaman gitu ya. Iya. Jadi nyamannya Eka itu seperti apa? Kalau Gini menurut Eka? Pak, karena selama ini Pak Putu itu suka sekali nyindir-nyindir saya Pak ketika dibagikan hasil Hmm, tesnya itu. Nah ini loh nilai ulangan anak-anak yang ikut les di kelas Bapak. Kalau yang tidak hmm. ikut les nilainya pasti lebih kecil. Saya ngerasa disindir-sindir kayak gitu Pak, baru nggak ikut Oh, les. berarti Eka tuh disindir-sindir ya kalau di kelas ya. Iya Pak. Wah, jadi nggak nyaman gitu ya. Kira-kira Pak Putu tahu nggak?
apa yang Eka rasain gitu? Kalau tahu atau enggaknya saya nggak tahu sih Pak, karena saya nggak pernah ngomong sama Pak Putunya. Kalau saya tuh ngerasa nggak nyaman dan diperlakukan tidak adil tuh saya nggak pernah ngomong sih. Oh gitu. Jadi Eka pendam sendiri gitu ya? Mm-mm, Sebelum ketemu Bapak nih ya? betul. Jadi saya baru ngomong Oke. sama Pak Wito aja nih Pak. Oh gitu ya. Eka, jadi gini ya Kak ya, kira-kira nih kalau apa ya, yang ingin disampaikan nih ke Pak Putu rencananya apa nih dalam waktu dekat nih? Rencananya sih sebenarnya saya pengen banget tuh Pak ketemu sama Pak Putu, terus ngobrol-ngobrol kayak saya ngobrol sama Pak Wito kayak gini gitu, Hmm. sehingga saya bisa bisa lebih lebih menyampaikan apa yang saya rasa sih, pengennya ketemu terus ngobrol gitu, Pak. Oke, ngobrol ya, Eka ya. Mhm. Kalau nanti ngobrol apa yang akan Eka bicarakan dengan Pak Putu? Ya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Wito sekarang, saya pengen cerita terkait dengan perasaan saya yang merasa nggak nyaman. Terus saya juga Hmm. pengen nanya nih, kenapa tuh nilai saya tuh kesannya selalu di bawah anak-anak yang ikut les selama ini gitu, Pak. Oke, jadi perasaan Eka ya, terus Mhm. sama juga nilai. Nah, strategi Eka apa nih untuk mencapai tujuan itu? Hmm, kalau terkait dengan penilaian mungkin saya minta penjelasan ya Pak, Hmm. kenapa saya mendapat nilai, selalu lebih kecil, terus ada nggak sih kira-kira rubriknya gitu, sehingga saya tidak akan merasa, ini sepertinya, saya dizolimi oleh Pak Putu gitu. Mungkin saya Ya, akan nanyakan disolimi. rubriknya Pak, saya nanyain rubriknya ke Pak Putu. Oke ya, disolimi ya, ya Iya. Eka ya. Oke Kak, jadi kalau ada nggak hal yang lain selain rubrik yang akan Eka tanyain? Ya, kalau rubrik itu kan terkait dengan penilaian yang saya rasa nggak adil ya, Hmm. Pak. Saya Hmm. juga mau ngomong ke Pak Putu kalau saya tuh nggak nyaman di sendiri-sendiri, Pak. Saya nggak seneng di sendiri-sendiri kayak gitu, Pak. Jadi nggak senang ya Kak ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nanti ketemu nih dengan Pak Putri, kira-kira kapan ya Eka akan laksanakan itu? Dalam waktu dekat inilah. Hmm, as soon as possible ya, Pak. Mungkin sesegera Hmm. mungkin. Saya tadi ngelihat Pak Putu itu ada sih di ruang guru, Pak. Tapi nanti mungkin pas jam Hmm. istirahat kedua deh kayaknya saya mau ketemu sama Pak Putu. Oke, di istirahat kedua ya. Mm-mm. Jadi mungkin nanti Eka makan dulu, habis itu mungkin cuci muka ya, biar fresh baru ketemu Mak Patu. Nah, komitmen Eka apa nih kalau sudah ketemu dengan Pak Putu nanti? Hmm, Untuk tujuannya biar tercapai gitu. Saya kan pengennya apa, perasaan tidak nyaman ini segera teratasi ya, Pak. Saya Hmm. pengennya bersungguh-sungguh deh. Pokoknya hari ini harus terselesaikan. Saya harus ketemu sama Pak Putu. Saya mau ngomong langsung sama Pak Putu sehingga Hmm. tujuan yang ingin saya capai tadi itu solusinya itu masalah yang saya hadapi bisa terpecahkan gitu, Pak. Saya mau sungguh-sungguh mau Oke. ketemu deh nanti siang gitu. Ya, mantap ya Kak ya. Jadi sudah ada komitmen ya Kak ya. Mm-mm. Dari komitmen itu untuk tujuan tuh apa ya indikatornya kalau tujuan Eka sudah tercapai gitu. Mungkin ini Pak, jadi nanti Pak Putu itu bisa tahu perasaan saya. Jadi kalau saya tuh ngerasa nggak Hmm. nyaman nih di sendiri-sendiri kelas. Betul. Terus Hmm. saya bisa terkait dengan penilaian, mungkin saya bisa mendapat rubrik ataupun mendapat penjelasan Pak, kenapa nilai saya itu lebih Hmm. kecil dari teman-teman yang lain gitu Pak. Oke, kayak jadi ingin dapat penjelasan ya Kak ya. Betul. Eh Nanti kalau misalnya sudah ketemu nih ya sama Pak Putu ya, ada nggak orang lain yang mungkin Eka harapin gitu untuk membantu gitu permasalahan dari Eka ini? Sebenarnya saya agak takut sih Pak kalau ketemu langsung Hmm. gitu. Tapi kalau saya mau ditemenin oleh Bu Ani, wali kelas saya itu saya kadang rasanya lebih nyaman aja Pak, lebih tenang. Iya. Mungkin nanti saya bisa boleh minta tolong sama Bu Ani untuk menemani ketika saya ke ruang guru kayaknya Pak. Oke ya, jadi kan nanti minta bantuan walinya Bu Ani ya. Iya, Ya biar biar lebih semangat ya Bu iya, ya Kak ya. iya. Iya. Oke Kak, jadi kita udah lama nih ya, jadi bercakap-cakap apa sih yang Eka udah dapetin dari sesi percakapan kita hari ini?
Gini Pak, saya ngerasa seneng banget ya Pak udah cerita ke Bapak, Hmm, terus saya jadi yakin nih, kalau nanti hmm, saya kayaknya bisa bertemu dengan Pak Putu, bisa menyampaikan dengan langsung apa yang saya rasakan, terus bisa hmm, cerita, perasaan saya yang tidak nyaman gitu Pak. Saya seneng aja hmm. gitu, saya jadi lebih yakin setelah ngobrol sama Pak Wayan Wite sekarang. Oke ya, jadi Eka, jadi gini ya, jadi tadi juga Pak lihat Eka tuh agak sedikit ya agak murung gitu ya. Tapi sekarang udah kayak udah apa ya plong itu ya. Iya Ya Pak, oke kayak iya. jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya kayak jadi banyak sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Kayaknya untuk, obrolan hari ini cukup deh, Pak. Saya pengen segera ketemu Hmm. sama Pak Putu soalnya, Pak. Sudah nggak sabaran ya kak ya, Iya, biar masalah kita selesaikan. Oke kak. Jadi semoga nanti setelah ketemu Pak Putu, Eka bisa sama Bu Ani tentunya ya. Jadi wali kelasnya bisa tercapai lah nanti. Pokoknya Pak di sini menunggu kabar baik dari Eka dan ingin mendengarkan kisahnya lagi loh. Seperti apa sih sama Pak siap. Putu tadi gitu ya. Siap, Pak Itu ya Kak ya. Wayan. Iya, terima kasih Hmm, banyak loh Pak Wayan ini. udah mau dengerin cerita saya. Nanti saya janji deh habis ketemu sama Pak Putu, Oke. saya akan cari Pak Wayan lagi. Saya mau cerita lagi apa yang saya Oh dapatkan dari pertemuan dengan Pak Putu. Terima kasih ya Pak. Mohon iya. doa ya, mudah-mudahan Ya. masalah saya bisa terselesaikan. Oke Kak, pokoknya Pak sebagai guru ya pasti akan mendoakan Eka supaya jadi terbaik ya supaya masalah Eka terselesaikan dengan baik dan bisa nanti lebih berprestasi lagi. Oke, semangat ya Eka ya. Siap, Pak selalu Pak. dukung. Saya izin Semangat. mau ke kantin sebentar, Pak ya, biar bisa semangat Oke, ya lagi ketemu betul. Pak Putu. Makan dulu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Izin keluar. Oke, Ya, terima kasih ya terima Kak. kasih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wite, Bu Eka. Mohon izin menyampaikan refleksi observasi latihan coachingnya. Eh, Pak Wite sebagai coach, kalau saya lihat tadi sudah menerapkan prinsip kemitraan dengan coaching, dengan mencoba mengakrabkan diri dengan Bu Eka sebagai coach ya. Bukan menganggap bahwa Pak Wite sebagai guru, tapi bisa mencederkan diri eh, sepadan dengan coach, sehingga saya lihat tadi Bu Eka sebagai coachnya bisa dengan nyaman sekali menceritakan permasalahan. Yang kedua, saya lihat Pak Pak Wita sebagai coach juga sudah mampu menangkap kata kunci dari jawaban yang diberikan oleh coach. Kemudian dari percakapan menggunakan alur tirta, kalau saya lihat Pak Wita sebagai coach sudah bisa menyampaikan tujuan dengan jelas dari coach tadi ya, yang sudah disampaikan oleh coach. Kemudian Pak Wita juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Bu Eka sebagai coach untuk menggali kemampuan yang dimiliki oleh Bu Eka sehingga Bu Eka merasa percaya diri untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Di rencana aksi saya lihat juga Pak Wite sudah membuat pertanyaan yang diberikan kepada coach sehingga coach ini bisa mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian di alur tanggung jawab saya juga sudah melihat bahwa Pak Eka, Pak Wita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komitmen yang akan dilakukan oleh coach yang bisa mendukung untuk mengatasi permasalahan coach dan juga meminta umpan balik dari coach ya. Itu yang saya amati dari latihan observasi coaching hari ini. Kemudian ada mungkin ini bukan masukan tapi hanya sedikit saja mungkin untuk coachnya Pak Wita ini bisa lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan terkait rencana aksi yang perlu dilakukan oleh coach ya. Kan kalau kita lihat kalau rencana aksi itu kan mungkin tidak hanya satu saja, mungkin ada beberapa rencana yang bisa dilakukan oleh coach untuk mengatasi permasalahannya. Nah, mungkin itu saja Pak Wita dan Bu Eka. Observasi dari praktek coaching kita hari ini dan selamat buat Pak Wita, sukses, coachingnya sudah bagus sekali. Terima kasih, Bu Ani. Kita berikan aplaus untuk Pak Wita dan Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih Pak Wita, Bu Eka.